Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Babu fi bayani kasrati turuqil khair. Bab tentang penjelasan banyak jalan kebaikan. Cara berbuat baik, cara beribadah itu banyak. Kayak apa caranya? Nah, di sini musannif menyebutkan beberapa pesan-pesan Rasulullah SAW berhubungan dengan cara berbuat baik. Qala ta'ala, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim." Apapun dan tidaklah kalian mengerjakan suatu perbuatan baik, maksudnya seseorang tuh mengerjakan perbuatan baik, fa innallaha bihi 'alim. Allah itu alim, mengetahui. Sangat mengetahui lah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Mirip nih maknanya lawan yang tadi. Pokoknya beliau berbuat baik, ya'lamullah, Allah mengetahui. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat baik walaupun sangat sedikit, sangat kecil, sangat sederhana, maka dia akan melihat pahalanya nanti hari kiamat. Khairan yarah, karena melihat pahalanya kiamat. Man amila salihan falinafsi. Siapa yang berbuat baik, maka pahalanya kembali ke dirinya sendiri. Nah, sebenarnya banyak hadisnya, cuma musannif atau pengarang menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Abu Dzar itu ngarannya kunyah, istilah Abu Dzar. Ada abunya tuh, nah. Itu dalam bahasa Arab yang pakai abu itu ngarannya kunyah. Model kita kayak abahnya si Anu, model kayak itu. Ya walaupun ada sama-sama benar bang, cuma mirip-mirip kayak itu abahnya si Anu. Walaupun ada sama benar kita di Arab. Nah, kunyah Sidin Abu Dzar, ngaran Sidin bang sebujurannya siapa? Ngaran Sidin Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah itu ngaran asli Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah. Jadi si ini pada suatu ketika pernah bertakun lawan Rasulullah SAW. Ini untung kita lawan sahabat nih. Sahabatnya mun bahasa Banjarnya bore dalam hal kebaikan. Ini bertakun terus. Nabi ini bang kayak hadis ini nah. Banyak bertakun. Ini apa hikmahnya? Ya supaya umat kayak kita nih banyak tahu kan. Pertanyaan sini adalah pertama, ayyul a'mali afdal? Amal ibadah apa yang paling afdal? Kayaknya nih di hadis lain Nabi jawabannya lain lagi. Yang bertakun lain orangnya, Nabi jawabannya lain lagi. Cuman yang bertakun Abu Dzar. Amal ibadah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Ujar Nabi lah, al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Beriman kepada Allah dan wal jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Nah, maksudnya adalah li'la'i kalimati, untuk meninggikan kalimat Allah. Untuk meninggikan kalimat Allah. Jihad fi sabilillah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli orang-orang beriman, diri mereka, harta mereka dengan surga. Maksudnya orang-orang yang jihad fisabilillah ini kan duitnya keluar, jiwanya juga dipertaruhkan. Nah, itu ungkapannya membeli. Ya balasannya surga. Itu yang pertama lah. Beriman kepada Allah, jihad fisabilillah. Ini amal paling afdal, ujar Nabi. Lalu bertakon pulang Abu Dzarnya. Qultu ayyur riqabi afdal? Budak. Jadi kan dahulu tuh ada budak. Budak ini dalam hukum fikih ada pembahasannya. Banyak pembahasannya budaknya.
ada hukum tersendiri tentang budak. Fikih budak nah itu ada di zaman Rasulullah karena ada. Nah, salah satu amal ibadah yang berhubungan dengan harta di zaman Rasulullah yang wayah ini kadada dua kita zaman kita kadada lagi. Apa itu? Haji kah? Lain. Haji mengeluarkan duit zaman Nabi, ya orang menggawi, wah ini menggawi. Umroh bang, sama. Zaman Nabi menggawi, kita menggawi. Zakat mengeluarkan duit, Nabi menggawi. Wakaf zaman Nabi menggawi, kita menggawi. Bahwa apa yang mengeluarkan duit, ibadahnya tuh mengeluarkan duit. Zaman Nabi ada, zaman kita kan ada lagi memerdekakan budak. Itu termasuk pahala yang gana. Kayak digawi Sayyidina Abu Bakar. Kan Bilal nih disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Ini model kayak budak nih kayak terserah tuannya ya karena dia budak. Ada pai kan? Jadi bayar ke banyu, terserah aja. Bilal nih disiksa tuannya Umayyah bin Khalaf, dijamur tengah hari yang panas, berapa derajat Celcius kah, pokoknya panas. Ditindihi pakai batu ganal di awak. Kada mati bang. Ahad kayak tujuh lagi sidin. Abu Bakar lewat, melihat. Ini anak awak bahari itu kayak, ini jangan dianunya kasihan. Kadang itu rumusnya. Kenapa? Karena itu budaknya Umayyah. Budak kayak terserah sidin aja. Abu Bakar langsung menukari. Bilal itu ditukari. Nah, sebenarnya ketika Sayyidina Abu Bakar ini menukari Bilal, ada opsi yang menguntungkan Abu Bakar juga sebujurnya. Sidin tetap kau menjagakan Bilal, imannya Bilal, tapi Sidin dapat manfaat juga. Apa itu? Sidin menukari Bilal, bawa beli ke rumah jadi budak Sidin. Bilalnya terselamatkan dan kawa tetap beriman. Kan itu rumus orang yang apa ngaranya nih pragmatis, hendak dapat untung. Tapi Sayyidina Abu Bakar memilih keuntungan yang lebih besar daripada itu. Untung di mana? Di akhirat. Sidin tukare, Sidin bebaskan jadi manusia merdeka. Nah, Abu Dzar menakoni ayyur riqabi afdal, budak nang kaya apa pahalanya banyak benar kita memerdekakannya. Nah, jar Nabi amfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Yang paling banyak pahalanya bila hendak menukari budak adalah yang paling mahal dan paling bagus budaknya tuh. Kayak apa gedang budak paling bagus mahal tuh? Nang rajin. Budaknya rajin, begawian macam-macam bisa. Nah itu larang tuh. Semalam belum ada mana konik anak kan budak tahu lah dia pembantu lain. Walaupun di Arab itu ada beberapa kasus menganggap pembantu itu budak lain. Kenapa jadi lain? Karena budak itu memang milik tuannya. Ampun tuannya. Jadi budak ininya kada boleh melarikan diri dari tuannya, berdosanya. Termasuk dosa besar minal kabair. Budak lari dari tuannya, dosa besar tuh. Siapa yang berdosa besar? Si budaknya. Lalu bang kayak apa jar? Pembantu tadi kenapa beda? Beda. Kalau pembantu itu adalah bekerja, kontraknya habis, misalnya begawinya sistemnya kontraknya habis 2 tahun, hendak ampe boleh terserah aja. Namun budak bang, budak ini seumur hidup. Seumur hidup. Kayak apa itu bang jar? Ya seumur hidup bang. Ada apa-apain? Kecuali misalnya ini tuannya bisi budak. Nah budak ini kan boleh digauli. Melahirkan anak budaknya nih. Nah budak tadi ganti status, ngarannya ummu walad. Bilanya tuannya tuh meninggal, si budak bobinyan tadi merdeka secara otomatis. Itu bisa. Cara lain bang, cara lain adalah menukari.
atau ditukari gitu. Atau jargonnya ikam kebebaskan bilanya ikam bayar 100 juta. Nah, lalu budaknya ini bercari gawian di lain supaya dapat 100 juta. Kaulah merdeka, bayari menebus dirinya sendiri, bayari jadi merdeka. Bisa kayak. Nah, tapi ya Nabi tadi kan pahala paling banyak ketika memerdekakan budak adalah yang paling mahal, paling larang. Gitu. Qultu fa in lam af'al. Nah, pertanyaan lagi. Tadi sudah 2. Ini pertanyaan ketiga belum. Amunnya kada kawa pang menggawi itu. Karena perlu modal. Kemerdekaan budak ini perlu modal. Nah kawan ya. Nah kawan aja. Kayak apa? Nah, bilanya kada kawa tu'inu sani'an. Sani'an itu artinya zadhayain min faqrin aw iyalin. Membantu orang lain yang kesusahan. Itu au tasna'u li akhraqa. Atau membantu orang nang kada kawa kayak apa ya lah, kemampuannya itu lemah lah itu, kayak kada mampu. Nah itu membantu, pokoknya mudahnya membantu orang sudah. Lalu bertakon pulang Abu Dzar nih, ya tadi banyak pertanyaannya. Ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Amunnya ulun bang kada hawa menggawi nang itu tadi nah. Apa yang digawi? Nah lalu jar Nabi nah. Ini jawaban terakhir di hadis ini. Takufu syarraka fa'anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsika. Bilanya kada kau menggawi itu berataan, yang amal ibadah tadi kau digawi berataan yang sudah Nabi badai, kayak apa yang digawi? Ujar Nabi, takufu syarraka anin nas. Kamu menahan diri untuk mengganggu orang lain, menahan diri dari berbuat jahat kepada orang lain. Sudah. Fa innaha shadaqah, itu sedekah. Sedekah minka ala nafsik. Sedekah dari kita dan pahalanya untuk kita juga. Berarti kayak ini gambarannya. Namun wah ini kan melalui media sosial, interaksi itu nah rami, salah satu nang rami interaksi sosial tuh ini melalui media sosial, entah itu Facebook, Instagram, TikTok, macam-macam, Twitter. Ada orang hendak benar menyembati satu akun siapakah? Tapi nya menahan diri, jangan diposting, jangan sampai ditahan dirinya, ditahannya. Orang posting foto apakah di Facebook, enak benar menyembati dah. Tapi ditahaninya. Nah, itu apa? Fa innaha shadaqah. Itu sedekah. Pahalanya itu sedekah. Berarti lah kita kada mengganggu orang lain tuh nah, itu sudah sedekah dah. Kada apa-apai orang lain, kada menyembati orang, kada menggibah orang, kada mengadu domba orang, itu sudah sedekah ada. Nilainya sedekah, kada apa-apa. Itu yang pertama. Di hadis lain, ini masih Abu Dzar juga. Abu Dzar ini termasuk as-sabiqunal awwalun. Apa itu as-sabiqunal awwalun? Orang yang pertama-tama masuk Islam. Termasuk orang yang ini paling semangat masuk Islam, Abu Dzar. Nah, lalu apa nih hadis yang berikutnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah." Waktu pagi itu setiap sulama itu sendi di awaknya. Atau bisa juga tulang, kullu azmin wa mifsal. Setiap tulang dan engsel. Kan di sini ada engselnya nih. Sini ada. Amun mainan kekanak-kanak robot tuh, kenapa tangannya kayak ninja? Sini ada engselnya. Mainan plastik rancak. Kenapa kayak ini aja om garap aja?
Karena di sini aja putarannya, di sini kan dada, di sini kan dada. Jadi jar Nabi, setiap pagi itu, setiap tulang dan engsel kita ini ada sedekahnya. Bahasa lain tuh harus disedekahi. Nah, tulang lawan engsel kita nih itu harus disedekahi. Kayak apa sedekahnya? Sedekahnya tuh kayak apa? Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu sedekah. Jadi awak kita tuh misalnya sehat. Ini sehat. Nah itu kayak harus disedekahi itu. Kenapa jadi harus kayak itu? Syukran lillah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Kayak apa cara bersedekahnya tuh nah? Cara mensyukuri kepada Allah tuh ya Pak, bertasbih, subhanallah, faqulu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih kita itu sedekah. Jadi bilanya kita bersedekah, membaca tasbih matunung sembahyang, selain memang anjuran Nabi, lawan selajur itu pahala, itu juga sedekah atau bahasa lain syukur kita kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid yang kita baca alhamdulillah itu nilainya sedekah juga. Alhamdulillah itu sudah berpahala. Lawan dua itu dianggap sebagai sedekah badan, maksudnya terima kasih kita kepada Allah sehat. Namun pada sehat luar biasa. Untuk Gaza tuh kurang sehat apanya? Kurang benar. Lawas dibom nuklir sampai yang pian baca berita nah ini kan gencatan senjata nih yang semalamnya tuh sampai menteri perang Israelnya tuh nah muyak kan perdana menterinya Benjamin Netanyahu, panglima perangnya tuh ada ngarannya siapa ngarannya Sidin ini sampai manu statement habis dah dibomnya ada lagi nang mau dibom Gaza tuh kayak rata dah kalau lagi dibom habis dah gara-gara itu dianggap Benyamin panglimanya nih kayak kada semangat lagi perang, langsung diganti panglima lain yang masih semangat perang. Sidin tuh berbicara real fakta, panglimanya diganti. Berarti serang terus lagi, ya serang terus. Makanya ngarani genosida, anak menghabisi. Kita alhamdulillah sehat walafiat. Nah makanya tadi setiap tubuh kita ini ada sedekah. Tahmid sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil sedekah. Tahlil itu adalah ucapan la ilaha illallah. Kalaunya dalam kitab, dalam hadis tahlil itu ya la ilallah. Cuma jadi bahasa Indonesia tahlilan. Nah, padahal yang acara tahlilan itu nang dibaca kada la ilaha illallah aja, salawat ada, tahmid ada, mengaji ada, istighfar ada, doa ada. Cuma itu jadi istilahnya tahlilan. Sebujurnya dalam hadis tahlil itu adalah kata-kata la ilaha illallah. Itu maksud hadis yang wa kullu tahlilatin sedekah. Bilanya bertahlilan bersedekah, ini dalilnya jar. Lain itu lain yang ini itu. Maksud tahlilan ini bacaan la ilaha illallah. Apalagi wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, menyeru kebaikan, maksudnya mengajak orang lain berbuat baik, sedekah juga. Inilah amrun bil ma'ruf ini nah. Ini kada dibatasi. Kada dibatasi itu maksudnya kayak apapun caranya walaupun itu masuk selama itu masuk amar ma'ruf itu sudah dihitung menggawi perintah Nabi. Hari ini kita kawa menggawi itu seberataan pasti. Kayak apa caranya? Banyak caranya. WA nang rancak kita japai itu kawa diandak di status. Melihat orang status. Mari sholat subuh berjamaah. Itu amar ma'ruf dah. Lu pahala lah. Paling kada orang melihat statusnya. Oh iya aja. Teringatnya.
Karena sembahyang subuh berjamaah itu adalah salah satu rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu aja. Kada berataan. Jaka seberataan, kada usah seberatan orang Islam lah, seberatan lakian mana? Dapat rezeki ini, insya Allah masjid kayak sembahyang Jumat, sembahyang subuh, hibaknya kayak sembahyang Jumat. Tapi kada sedekah. Amar ma'rufnya ini sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Ya juga sedekah juga. Nah, wa yujzi'u min dzalika, tapi dari semua tadi kawa di backup dengan satu perbuatan. Banyak lagi macam-macam, banyak. Tapi kawa di backup oleh satu perbuatan. Apa itu? Wa yujzi'u min dzalika raq'atani yar'aquhuma minad duha. Semuanya tadi kawa di backup dengan sembahyang 2 rakaat sembahyang duha. Kayak itu. Kalau rancak kita mendengar sembahyang duha ini adalah sembahyang menarik rezeki, tapi kalau di hadis ini sembahyang duha adalah sembahyang ucapan terima kasih terhadap kesehatan yang ada di anggota tubuh kita. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kan wa yujzu min dzalika raq'atani minad duha. Habis dah itu hadisnya. Lalu hadis berikutnya ini riwayat Abu Dzar juga masih. Riwayat Abu Dzar. Ujar Nabi lah. Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'atuha wa sayyi'uha. Ujar Nabi, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha wa sayyi'uha. Diperlihatkan. Jadi Nabi ini ada berisian CCTV khusus. Apa gerang isinya? Amal umat sidin, gawian umat sidin. Nah, kalau CCTV-nya kayak apa lah. Tapi pokoknya sidin ini dilihatkan. Berarti banyak benar kah? Nah, tahu kita bentuknya kan. Tapi jelas Nabi diperlihatkan amal umat sidin berataan nang baik atau yang buruk. Ini kita lagi majelis taklim lah. Nah di CCTV Nabi itu ada kelihatan. Oh ini bukan komplek bersama langgaran ikhlas lagi majelis taklim nih. Ada kelihatan. Berarti masuk hasanuha. Masuk itu berataan lah. Nah termasuk ujar Nabi ini Nabi mencontohkan apa ya, perbuatan baik yang sederhana. Fawajadtu fi mahasini a'maliha, dan aku melihat di antara perbuatan baiknya itu apa? Al-adza yumatu anit tariq. Menyingkirkan, maksudnya ada gangguan di jalan disingkirkan. Ada duri, ada paku, ada oli tumpah. Banyak di jalan oli tumpah bagus ya orang tuh. Dan ini pasir itu termasuk juga. Jadi al-adza yumatu anit tariq itu di hadis lain imatatul adza anit tariq itu bukan hanya duri. Pokoknya semua yang menghalangi jalan lalu itu disingkirkan, dijauhkan, itu masuk daripada amal kebaikan yang mana Nabi melihat diseturakan oleh Nabi. Itu ibadah juga tuh. Wah ini jalan batunya bahaya nih, jauhkan. Wah ini durinya, pakunya. Namun kita menambal ban tuh kadang ada paku ketajak. Berarti ketika orang kendaraan pakunya mungkin kena kain nih terabah lewat keberikit. Bayangkan yang miris gara-gara buntus paku tadi ngalihnya itu mungkin menuntun, mungkin ke sini dulu. Nah itulah kenapa masuk dalam kategori amal kebaikan ujar Nabi. Itu yang pertama. Lalu kedua, wa wajadtu fi masawi a'maliha
an-nukhamatu takunu fil masjid la tudfan. Dan ujar Nabi lah, aku juga mendapatkan amal buruk. Nabi mencontohkan yang sederhana, amal buruk umatku itu seperti nukhamah itu apa ya, kayak dahak tuh, kayak dahak ada di masjid. Namun ini kada mungkin mak. Kenapa kada mungkin? Orang tahu itu kan. Cuma zaman Nabi itu, kenapa Nabi hadisnya kayak ini? Karena zaman Nabi itu masjid ini lantainya tanah. Lantainya tuh tanah. Ya pasir bang, di situ kan pasir. Pasir. Jadilah Masjid Nabawi versi Nabi nih. Namun di ada yang museum yang ngarannya museum apa aja yang replika Masjid Nabi, nah itu ada kadang diperlihatkan. Nah itu Masjid Nabi itu sederhana benar, bawahnya pasir nang ada apa-apa, atapnya tuh pelepah kurma gitu aja. Makanya ada riwayat mbah tuh sahabat ditagur bang, malam-malam tuh nah pas malam mungkin enggak bisa lah, sahabat tuh sembahyang melihat langit, mati bintang, karena ya atapnya kayak tuan bahari itu atapnya. Nah lalu tagur jangan lihat ke atas. Ada juga yang sahabat tuh badu lawan Nabi, mungkin sembahyang zuhur lah, sujud anu kawala belapik, sujudnya nak kawala belapik Nabi dilapiki supaya kada panas, pasir panas benar, hujan kada Nabi kada menyuati. Nah, makanya oleh para ulama dahi ini wajib santok ke tempat sujud. Ini ada sah, ini ada santok. Kemudian kayak ini bang, nah ini masih ada nah. Amunnya bebisul bang ya apa ya? Sini bebisul nah, orang lain benar sujud. Nah, di sini pulang mungkin lain bisul bang lah, jerawat lah. Makanya kayak apa sujud? Kau aja behereng, boleh aja, sah aja. Nah sakitnya sujudnya kayak ini nah, jurung masih ini dahi gulunya teplengol apa sakit gulung, tapi sah itu. Nah ini karena dahi ini wajib santuk kulitnya nih nah, kada boleh belapik. Tangan bang, amunya tangan belapik kada masalah, besarung tangan masih kawal. Cuma memang apa ngarannya nih dahi, tangan, lintuhur lawan batis itu harus tak lantai. Tak lantai. Tangan ini tak lantai. Tak lantai. Bilanya lintuhur bang, ya tak lantai juga, batis ya juga, jangan sampai tangkat. Kecuali dahi ini yang harus santai. Nah ini jar Nabi mencontohkan salah satu keburukan amal umatku adalah inya beludah di masjid kada ditutupi. Makanya di hadis lain juga itu ada Arab Baduy makamih di masjid. Sahabat sarek loh, ujar Nabi biarkan ini sampai tuntung, imbah itu siram dahi. Karena ini bilangnya pasir nih disiram, ini pasir ada kami kucing disiram dahi dah kayak itu. Ada yang amunya ini di lantai lah, ada kami kucing dilap dulu sampai habis najisnya, hanya disiram. Bilanya ini kami kucing disimbur langsung, kada dibuangnya dulu gitu. Anunya kaminya menyebar. Ini ada kami kucing di keramik kita, kaminya disapu sampai habis, najisnya dibuangnya, nah jadi sumur. Amunya di masjid Nabi yang tanah tuh aja hilang, nah itu. Sama pun kayak halaman kita tuh nah ada tahi kucing, nah, kami kucing, nah. Tapi pas hujan larutnya, nah, hujan larut, nah. Misalnya di atas mobil banyak tahi burung, hujan 2 kali
Itu yang ada lagi tahinya. Deh bersih tuh. Harus bersih basah. Sandal lah anu terjejak teh kucing. Tapi sandalnya banyak dipakai gesan berjalan. Mana kah? Nah, itu karena banyak berjalan, tegisang hilang baunya, warnanya, dah itu berasih jangan. Amun anak lakas jadi basuh. Jadi misalnya kadingin terbasuh, sandalnya bawa kemana-mana, hilangnya deh. Nah dah habis dah. Itu kenapa Nabi memadahi berludah di masjid kada ditutupi. Berarti di zaman Nabi ini bisa ada nih berludah tuh kada ditutupinya. Ya karena tanah lah. Karena tanah. Macam-macam. Zaman Nabi itu yang aneh-aneh karena kan Arab Baduy itu tidak memiliki peradaban, jadinya terserah aja. Yang di hadapan Nabi bepandir bokociak kayak minta lawan Nabi. Ya ada aja yang mungkin Arab Baduy kan siapa kan? Nabi memakai surban. Mungkin pas pengajian lah Nabi memakai surban. Menurut kita ini bisa sampai orang bang. Nabi memakai surban. Datangnya. Nabi jangan minta surban Nabi pakai apa ya? Nabi ini kada mungkin bepadah kada. Nah itu. Akhlak Nabi itu kada mungkin bepadah kada. Selama permintaannya masuk akal, kada permintaan dosa, Nabi maihakan dan itu pasti. Tahu siapa orangnya? Nabi bagus surban pian minta pangjat langsung aja. Nah jadi Nabi bari kok. Kita lah surban pian. Saat pas cuma zaman Nabi itu ya kayak itu macam-macam. Apakah itu kan requestnya lawan Nabi. Nabi kebulakan. Nah ini termasuk membeludah di masjid. Nah lalu hadis berikutnya ini masih dari Abu Dzar. Ya Rasulullah, sini langsung bertakon. Zabahlud dusuri bil ujur. Orang-orang Beduin itu banyaknya dapat pahala. Yang jelas orang Beduin zaman Nabi itu kawa menyumbang jihad fisabilillah, bersedekah kawa banyak, membantu orang banyak lah. Abu Dzar nih mahajar orang berduit banyak mana pahalanya. Jadi Abu Dzar tuh mahiri orang berduit lain karena duitnya, tapi karena orang berduit lebih banyak potensi melakukan kebaikan. Ini yang bagus. Yusalluna kama nusalli. Padahal mereka itu kan sholat kayak kami sembahyang, sama juga. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa ya kami puasa juga. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami yang bebayana dan tahu sedekah kan apa? Lalu ujar Nabi, ini Nabi membisai lah. Di hadis lain Nabi membisainya beda lagi. Jadi selain itu, ini bahasa nyamannya bahasa Banjar kita. Jangannya orang Banjar tuh. Mana orang Subi ini pina banyak benernya no. Kau beribadah pakai duit bukan benar. Kami ini bang kayak apa nah tapi berduit. Di hadis lain Nabi membisai. Ini ya juga beda Nabi redaksinya membisai. Kalau di hadis inilah ujar Nabi awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tusaddiquna bihi. Nah, bahasa kita artinya ini ujar Nabi lah. Maka sebujurnya di awak ikam itu kawa bersedekah. Nah ikam wahini itu kawa bersedekah sebujurnya. Bingungnya kan sebujurnya kayak apa tuh? Nabi inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih itu shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap takbir shadaqah. Nah itu. Di hadis lain ketika sahabat mengeluh tentang kada tapi kawa banyak beribadah kayak orang sugih, jawaban Nabi dan ini ada penelitiannya. Ada penelitiannya sekalinya. Siapa tuh orang sugih itu? Ujar Nabi lah. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Orang berduit itu, banyak duit itu adalah karunia Allah yu'tihi may yasha, yang Allah berikan terserah sidin.
Jadi dasar ada no, survei tentang orang berduit nih. Jadi surveinya ini berbagai macam, dikumpulkan orangnya. Ada yang apa namanya bungas pintar, ada yang bungas ada pintar, ada yang kada pintar kada bungas, dikumpulkan berataan. yang sekolah tinggi, yang biasa saja kumpulkan berataan. Diuji coba kayak berusaha di satu tempat, coba ya jualan sudah tuntung, dicek hasil surveinya, sekalinya siapa yang paling banyak duit nih, yang paling banyak memperoleh keuntungan, sekalinya hasilnya random, kada kau yang memastikan apakah orang pintar pasti berduit, sekalinya kada juga, maksudnya banyak benar kada pasti, apakah faktornya bungas, kada juga sekalinya. Dicontohkan tuh kayak ini ya, misalnya lah sekretaris, misalnya orang mencari sekretaris bebinian pintar lawan bungas, pastilah nang kayak itu ada pasti sekalinya. Ada juga orang yang mencari sekretaris bebinian tapi Tuhan, ada juga bisa kayak itu, jadi random sekalinya. Makanya nah, jawaban Nabi 14 abad yang lalu tuh mantap benar, zalika fadlullah yu'tihi man yasha, itu adalah karunia Allah yang Allah berikan, terserah Allah Ta'ala. Namun sudah yu'tihi man yasha tuh terserah Allah Ta'ala, kita kada lagi dah, kada dia apa-apai. Beda lawan ayat yang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri sendiri. Untuk berubah menjadi lebih baik itu ya bisa kita dengan ikhtiar. Cuma mun anak jadi orang sugih itu dasar fadlullah yu'tihi man yasha. Memang Allah pilih dah orang-orangnya nih. Namun di sini Nabi kadang itu Nabi membisai takbir sedekah, tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, amrun bil ma'ruf sedekah, nahyun 'anil munkar sedekah. Ini beda lawan hadis sebelumnya. Apa tambahannya? Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bud'i ini secara arti kemaluan perempuan atau jima, hubungan suami istri. Itu sedekah. Hubungan badan dengan istri sedekah, nah itu. Sahabat bingung, Ya Rasulullah, ini bertakon ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Kami berhubungan badan dengan istri pasangan halal, itu berpahala lah ya. Sahabat itu bertakon, itu pahala lah Nabi. Nah lalu jar Nabi lah, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Hubungan badan itu berpahala lah Nabi. Jar Nabi lah, bayangkan ya lah, kalau ada orang berhubungan badan dengan yang tidak halal, bahasa lainnya berzina, berdosa lah. Ini berdosa jar. Nah, jar Nabi, kayak itu juga, amun ada orang berhubungan badan dengan pasangan yang halal, maka itu jadi pahala. Itu jadi pahala. Banyak berarti jalan menggawi pahala ini lah, banyak loh. Sedikit lagi. Di hadis lain, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin taliqin. Janganlah meremehkan, la tahqiranna. Tahqiran itu meremehkan. Janganlah meremehkan atau menganggap sedikit, tastakil minal ma'rufi syai'an, kebaikan walaupun sedikit. Pokoknya kita jangan sampai meremehkan kebaikan. Walau antal akhaka biwajhin taliq. Walaupun kebaikan tersebut dengan muka yang baik, muka yang menyenangkan terhadap saudara. Yang ibarat tuh pangurihingan. Nah biasanya tamu orang meramu atau melihat orang kayak pahit benar,
Kada Nabi jangan diremehkan walaupun itu sedikit aja, walaupun itu kayak tidak apa-apanya. Terakhir, man ghada ilal masjidi aw raha. Siapa yang ghada ini apa ya? Pagi tulak ke masjid. Bisa juga sembahyang subuh. Pokoknya bahasa nyamannya tuh siapa yang busung-sung tulak ke masjid. Nah itu. Ini ghada ini bisa pagi, artinya subuh. Auraha, roha ini bang, roha ini sore, ya bisa juga sembahyang asar. Ini ungkapan aja lah, sebujurnya sembahyang apapun bang kawajuan. Namun sesuai teks pagi atau sore. Nah, adallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada auraha. Setiap pagi dan sore. Siapa yang pagi ataupun sore bersiap tulak ke masjid, pagi atau sore tulak ke masjid, kamu sembahyang itu berarti sembahyang subuh lawan asar. Karena Allah siapkan sudah surganya itu ditempati nuzulan pagi dan sore. Bahasa nyamannya lain lah, bahasa nyamannya lagi ya tenang. Siapa nang tulak ke masjid itu disiapkan surga. Kenapa jadi kayak itu? Karena orang tulak ke masjid ini ciri-ciri hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nya tulak ke masjid dasar hendak mencuri atau hendak maling. Kayaknya jadi masjid ini bagus bang ya. Kenapa bagus? Banyak sandal hanyar. Di Masjid Nur ada obang yang sudah dijagai. Karena udah kami itu nah bila